tapi juga kita harus berusaha mengedukasi bagaimana masyarakat kita menjadi masyarakat cerdas, dan dalam hal mengedukasi tersebut kenapa harus menggunakan hal-hal yang provokatif bila ada hal-hal yang edukatif. Selamat datang kembali di channel yang selalu berusaha menginspirasi serta berbagi wawasan dari sudut pandang yang berbeda dan tentunya sangat berbeda dari yang lainnya. Kali ini kita akan ngobrol santai membahas tentang sesuatu hal yang lagi diributkan oleh beberapa kelompok orang, yaitu tentang pakaian ya, tentang fashion, cara berbusana, di mana ada beberapa kelompok yang menjustifikasi seseorang atau sekelompok orang hanya dari cara dia berpakaian. Namun seperti biasa, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, yuk ikuti channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan kemudian support terus video-video kami dengan cara like, komen, dan share. Itu pun jika tidak memberatkan teman-teman semua, agar kami lebih bersemangat dan termotivasi dalam membuat konten-konten yang inspiratif, edukatif, dan informatif tentunya. Oke, cara berpakaian kadang-kadang ini menjadi sesuatu hal yang dipermasalahkan oleh beberapa orang, karena kelompok-kelompok tersebut atau orang-orang tersebut selalu menjustifikasi dari sesuatu hal yang dohir itu, merepresentasikan pemahamannya, merepresentasikan ajaran-ajarannya, ideologinya, dan lain sebagainya. Ada sekelompok orang yang selalu menghakimi atau melabeli orang yang memakai gamis itu adalah orang yang sudah terpapar atau terafiliasi terhadap kelompok-kelompok atau paham-paham radikalisme yang nantinya akan memunculkan terorisme dan lain sebagainya, yang itu akan mengancam eksistensi NKRI. Itu juga bisa mengancam ideologi Pancasila. Ya, kurang lebih lah seperti itu gambarannya. Namun menurut saya itu terlalu sempit ya, dan kita juga bisa search di Google ya, pemahaman tentang berbagai sejarah fashion di Indonesia, di mana kita ketahui masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang multikultural. Kalau kita melabeli seseorang hanya dari berpakaian, di mana orang yang memakai gamis itu terpapar radikalisme dan tidak mencintai budayanya sendiri, ataupun tidak nasionalisme, tidak berjiwa patriotisme dan tidak berjiwa nasionalisme, lalu bagaimana kita menghakimi para masyarakat yang memakai baju-baju barat, baju-baju ala barat? Apakah mereka juga terafiliasi, terpapar oleh paham liberalisme dan kapitalisme, atau orang-orang yang mengikuti fashion dari Tionghoa, ataupun yang apakah itu tidak terpapar dengan komunisme? Nah, jadi jangan terlalu picik ya, kemudian jangan terlalu menghakimi orang lain hanya dilihat dari cara mereka berpakaian. Kalau kita lihat sejarahnya, sejarah dari gamis, koko, kemudian batik, ataupun pakaian-pakaian yang lainnya, memang Indonesia itu adalah masyarakatnya yang sangat cepat untuk menyerap, mengadaptasi, baik mengakulturasi dan mengasimilasi budaya-budaya dari luar. Itu adalah sebuah ciri dari masyarakat Indonesia dari dulu gitu kan. Sekarang kalau ada yang menjustifikasi dan menghakimi orang yang selalu berpakaian gamis itu adalah terpapar radikalisme karena pakaian gamis itu berasal dari Timur Tengah atau dunia Arab, di mana sarangnya banyak Islam radikal. Kalau mengartikannya hanya sebatas itu terasa sempit menurut saya. Karena kalau kita melihat sejarahnya, memang seperti koko juga kan pakaian yang sering sekarang sudah menjadi sebuah ciri khas dari seorang muslim. Padahal koko sendiri itu berasal dari Tionghoa kan. Berasal dari Tionghoa yang dibawa oleh para pendatang Tionghoa yang diundang oleh VOC untuk membangun Batavia. Kemudian mereka menetap di sini dan berpakaian seperti itu untuk membedakan antara orang Eropa dengan orang pribumi serta orang-orang Tionghoa yang bekerja di Indonesia. Kemudian lama-kelamaan banyak masyarakat kita yang meniru dari pakaian koko tersebut. Karena di Cina sendiri atau di Tionghoa, pakaian koko tersebut disebut dengan aslinya Tui Kim ya. Tui Kim ada beberapa bentuk atau beberapa jenis ya. Ada yang disebut Sadaria atau juga ada yang disebut dengan Feng Shui. Itu adalah identitas pakaian masyarakat Tionghoa, utamanya dari masyarakat kelas menengah ke bawah. Kemudian gamis, memang gamis itu adalah pakaian sehari-hari orang Timur Tengah. Namun di Timur Tengah pun gamis beraneka ragam dan beraneka macam. Setiap daerah di Timur Tengah ataupun setiap negara yang ada di Timur Tengah mempunyai ciri khas masing-masing dari gamisnya.
gamis orang Arab Saudi dengan gamis di Maroko tentu ada perbedaan-perbedaannya. Begitupun gamis yang ada di Uni Emirat Arab, itu tergantung bagaimana mereka menginovasi, disesuaikan dengan kebutuhan, baik itu menyesuaikan dengan cuaca dan lain sebagainya. Kemudian batik sendiri walaupun memang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya bangsa Indonesia, namun kalau kita lihat sejarahnya, batik baru memasyarakat di Indonesia itu sekitar abad ke-18 sampai awal abad ke-19. Dari mulai kerajaan Majapahit, kemudian dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, terutama kerajaan Mataram Islam yang nantinya akan berkembang di Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dan memang bukan hanya batik kan, pakaian adat di Indonesia itu banyak, seperti di Sunda ada beskap, kemudian di Minang ada baju penghulu, kemudian di Batak ada ulos, di Bugis ada jas tutu, dan berbagai beraneka ragam pakaian di Indonesia. Namun kalau kita lihat sekarang, kalau memang kita ingin menjustifikasi, ingin melabeli seseorang dilihat dari pakaiannya, di mana orang yang memakai pakaian adat itu yang betul-betul nasionalis, sedangkan orang yang tidak memakai pakaian adat itu tidak nasionalis ataupun berafiliasi dengan paham-paham yang lainnya dari luar, tentu kita miris karena masyarakat kita sekarang sudah sangat sedikit yang memakai pakaian adat kan. Mungkin hanya batik saja, karena memang penduduk di Indonesia mayoritas orang Jawa kan, sedangkan yang lainnya bagaimana gitu kan. Nah, kita jangan terlalu sempit mengartikan itu. Kemudian juga kalau kita urut ke belakang, batik sendiri juga bukan murni khas dari Indonesia sebetulnya kan. Batik juga itu adalah teknik membatik sudah ditemukan sekitar 1000 tahun yang lalu oleh kebudayaan Mesir kuno ataupun kebudayaan Sumeria. Di mana di berbagai daerah di belahan dunia Arab juga itu justru yang paling pertama mengenal teknik membatik ya. Kemudian itu juga salah satunya dibawa ke Indonesia. Dan juga kalau kita lihat bagaimana cara berpakaian para wali, para wali juga kan dari 9 wali yang kesehariannya memakai pakaian adat itu hanya Kalijaga kan, yang lainnya memakai pakaian-pakaian yang bawaan mereka. Jadi apakah kita akan menyebut yang 8 wali itu radikalisme, terpapar oleh radikalisme? Jadi yang nasionalisme hanya Sunan Kalijaga, apakah kita akan seperti itu? Kan terlalu sempit lah. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan labeling yang tidak berdasar. Walaupun mungkin betul ada beberapa orang yang terpapar radikalisme ataupun apalah itu ya. Tapi tidak semua yang pakai gamis itu terpapar radikalisme, dan tidak semua yang memakai baju daerah itu tidak terpapar radikalisme. Awas ya, tidak seperti itu. Karena kalau kita hanya menjustifikasi, menghakimi ideologi seseorang dari pakaian, para pejabat kita kan berpakaian ala Eropa, berarti mereka sudah terpapar oleh kapitalisme sama paham liberalisme. Ataupun orang-orang yang terpapar oleh paham-paham komunisme, pakaiannya seperti apa? Kan kalau dilihat hanya dari pakaian, kita akan mengartikannya seperti itu. Jadi tolonglah cerdas sedikit. Bagaimana kita memberikan satu sudut pandang untuk mencerahkan masyarakat, bukan hanya membuat konten hanya untuk membuat sensasi belaka agar banyak viewernya. Tapi juga kita harus berusaha mengedukasi bagaimana masyarakat kita menjadi masyarakat cerdas, dan dalam hal mengedukasi tersebut kenapa harus menggunakan hal-hal yang provokatif bila ada hal-hal yang edukatif. Udah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Subscribe yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi secara gratis ya video terbaru dari kami. Salam Firman Pakat.